Oke, masuk dulu. Selamat siang Bapak Guru. Selamat siang anak-anak. Baik, ya, siang ini kita mempelajari mata pelajaran IPS ya. IPS. Sebelumnya saya cek ya, keadilan kamu berapa di sini? 15 ya, 15. Ya, sebelum kita memulai ya kita berdoa ya. Kita berdoa ya, saya akan pimpin ya, terus dia akan pimpin doa. Agama kita masing-masingnya, saya akan doa agama Kristen ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, kami bersyukur pada siang hari ini di mana kami ada di sini. Kami kasih Tuhan, kami akan Tuhan. Dan sebelum kami mengajar mata pelajaran IPS, Tuhan berikan kami hikmat dan pengetahuan agar kami bisa mengerti materi yang kami akan pelajari. Tuhan, terima kasih atas surgawi. Amin. Ya, kita akan belajar di sini IPS ya. IPS yaitu kita tentang kondisi geografis daerah pantai dan daratan dan pegunungan ya. Itu kamu lihat ya. Ini ya, ini ada 3 ya. Ada 3. Ini apa ini? Pantai ya. Ini apa ini? Pegunungan. Ini apa ini? Ya, lembah atau datarannya, dataran. Saya akan tulis ya. Ya, kita akan belajar di sini ya, 3 geografis ya. Itu umumnya itu ya, kondisi geografis ya Indonesia ya, Indonesia. Khususnya itu ya, kita di Papua ya, Papua. Kita lihat ya, kita khususnya di sini kita ada di Papua Pegunungan ya. Papua Pegunungan kita ada di ya, gunung ya, kalau di sini lembah ya, daratan ya. Daratan ya. Ini ya, saya akan lihat ini ya, perlihatkan ini. Saya bagikan ke adik-adik ya. Ini boleh perhatikan ya, boleh perhatikan ya. Tidak apa-apa ya, yang
Ada 3 kelompok ya, 3 kelompok. Tapi ya ini hanya berapa orang bisa lihat saja ya. Ya. Saya akan bagiin ya, kelompok ya. Saya bisa ya, kamu bisa ya, dan di sini bisa merapat di sini ya, di sini. Tinggal saya balik arah, bisa kasih balik musik ya. Ya. Nanti kita akan bagi ini ya, bagi ini. Nah, kalian akan ya bisa lihat ya, akibat dari kebakaran ini bagaimana ya alam sekitarnya. Ya. Itu bisa jelaskan di bawah saja ya, poin di bawah saja. Sama juga ini ya, akibat dari banjir itu bagaimana ya, itu bisa dijelaskan di bawah. Sama juga ya, akibat dari longsor ya, itu bagaimana ya, itu bisa kalian jelaskan. Setelah itu saya akan menjelaskan. Ya itu ya, kalau belum mengerti ya boleh tanya ke guru ya, Pak Guru bisa jelaskan ya. Itu ya mungkin diskusi, kalian diskusi, saya bisa jelaskan ya antara kalian. Oh, ketika longsor itu ya alam sekitarnya rusak, atau bagaimana gitu Pak? Ya, bisa jelaskan. Tapi itu saya bisa tunggu ya.
Cepat ya, saya tunggu 5 menit. Setelah itu nanti satu kelompok mewakili bisa jelaskan ya, bisa baca dan akan kami tulis ya.
Ini siapa?
Ya baik. Kalau sudah dari kelompok 1 ya, mewakili bisa kalian punya jawaban ya, bisa jelaskan kepada teman-teman dan guru ya, mewakili dari kelompok 1 bisa jelaskan ya. Itu kesempatannya kelompok 1. Ya, kelompok 1 kita kesempatan ya. Ya, dari situ tidak apa-apa ya, dari situ berdiri jelaskan ke teman-teman dari di situ saya disempat ya. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Judul doc di atas. Kebakaran. Pertama, akibat kekeringan tanah minyak. Kedua, akibat kekeringan juga tanaman pun mati. Masyarakat di sekitar lingkungan juga kekurangan air. Itu hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik ya, itu hasil dari ya teman-teman kelompok 1 itu akibat kebakaran ya, alam sekitarnya. Artinya apa? Tanaman juga kering, lingkungan hutan juga kering ya, tanah juga bisa kering ya. Itu gimana kita sebagai anak ya, kita harus menjaga ya. Perlu kita menjaga tanah kita, hutan kita ya. Kalau begitu ada kebakaran kita harus turun ya. Kita harus turun bicara apa kita memadami ya kebakaran itu ya. Jadi hutan itu penting, itu mengikuti kehidupan ya, masyarakat setempat ya. Nah, mungkin ya kelompok 2, 3 ya, kalau mau bertanya ya, kelompok 1 ya, kami beri waktu ya. Mungkin kalau teman-teman kelompok 1 bisa jawab, kalau tidak ya Pak Guru bisa jawab gitu. Jadi kita beri waktu kepada kelompok 2, kelompok 3 ya. Kalau ada ya. Ya, jelas ya. Nah, kami tahu ya, kalau akibat dari kebakaran itu kami tahu ya. Kita tahu ya. Jadi kita sebagai anak ya, laki-laki perempuan kita perlu jaga, karena hutan itu kehidupan ya, kehidupan kita ya, tanah itu kehidupan kita, lingkungan itu penting ya, kita harus jaga ya. Sekarang kita beri waktu kelompok 2 ya, kelompok 2 itu ya keloncorannya itu keloncoran. Baik, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Akibat longsor ini kami akan jelaskan 4 bagian, dari itu saya jelaskan. 1, merusakkan jalan kami. 2, merusakkan kebun kami. 3, merusakkan rumah kami. 4, merusakkan alam atau hutan kami. Dan kami sudah ingin mempresentasikan 4 bagian. Baik, ya kita beri aplaus ya. Ya, kita tadi ya teman-teman kelompok 2 ya, menjelaskan bahwa loncor itu mengakibatkan ya banyak faktor ya.
yaitu ada rumah loncor ya, ada jalan putus ya, ada kebun ya di bawah loncor ya, terus tanaman apa saya semua. Kenapa kita juga rugi ya, rugi ya. Kita kehidupan salah satunya kita punya tempat tanah rumah ya, jadi masyarakat sendiri kita rugi. Jadi ya kita punya kehidupan itu lingkungan ya, kita sudah jelaskan tadi ya. Mungkin teman-teman kelompok 1, kelompok 3 kalau mau bertanya ya kita beri waktu. Ya, jelas ya. Baik, jelas. Ya, kita sekarang beri kesempatan ya kelompok 3. Kelompok 3 ini ya kebanjiran ya, kebanjiran. Ya, bisa jelaskan. Sampai kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebanjiran. Kebanjiran 1, akibat kebanjiran merusakkan rumah-rumah. 2, banjir merusakkan tanaman. 3, tanah menjadi longsor, jalan menjadi rusak, dengan kebanjiran. Sekian, terima kasih. Mari kita beri aplaus. Ya, tadi sudah kelompok 3 saya jelaskan bahwa ya, kebanjiran itu salah satu faktornya ya, salah satu faktornya itu kita tidak menjaga lingkungan kita, yaitu tidak menjaga hutan ya, tidak menjaga tanah kita ya, tebang sembarang ya, tebang pohon sembarang, akhirnya dia loncor ya. Mengakibatkan loncor itu rusaknya rumah ya, rusak jalan, terus tanaman ya, itu dibawa dari air itu semua rusak ya. Berarti kita harus jaga ya, menjaga lingkungan hutan itu penting ya. Mungkin dari kelompok 2, 3 kalau mau bertanya ya, kami beri kesempatan. Ya, jelas ya. Baik. Jelas ya. Ya, kita akan melihat ya. Saya bisa ambil itu kan tadi yang punya hasilnya ya. Biar itu dengan itu. Tadi mana? Baik, dengar Pak Guru ya, materi ya, kondisi geografis Indonesia ya, keberagaman alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam dan unik. Ya, kita negara Indonesia ini ya unik. Negara besar ya, kebudayaan keberagaman besar ya. Ya, kita punya suku bahasa berbeda-beda ya. Tapi satu tunggal ika nah. Terdiri dari ribuan pulau yang membentang di sepanjang Khatulistiwa. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk daratan, iklim dan keanekaragaman. Hayati artikel ini akan membahas kondisi geografis Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ya. Kita
di negara ini ya, Indonesia ini luas besar ya, namun ya banyak ya, banyak budaya ya, budaya berbeda, budaya berbeda ya. Letak dan luas geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra India dan Pasifik. Ya. Kita letak geografis ya, benua Asia dan Australia serta di antara Samudra India dan Pasifik dengan lebih dari 17.000 pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau utama Indonesia antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Benteng alam dan topografi Indonesia memiliki topografi yang sangat bervariasi, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, lembah, hingga pantai. Ya, kita di pegunungan ya, kita lihat kita bisa tanam ya, kebun ya, mungkin tebang kayu ya gitu. Selain itu apa? Itu mata pencarian pokoknya ya. Pegunungan. Kalau di pantai ya, di pantai nelayan ya. Nelayan itu memancing ikan ya, pantai. Kalau di dataran ya, orang bisa menanam apa? Ubi. Kalau sini kita ubi ya. Ada yang bisa pandi itu ya. Terdapat di Papua dengan pencapaian sebagai puncak tertinggi yang mencapai 4,884 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi aktif yang tersebar di berbagai pulau. Ya. Jadi gunung berapi juga ada di Indonesia ya. Itu daerah ya, mungkin Jawa atau Gunung Agung ya, di Bali itu biasanya ada gunung berapi ya. Mungkin adik-adik pernah lihat itu ya, gambar. Iklim dan cuaca. Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim tropis ini menyebabkan suhu di Indonesia relatif hangat sepanjang tahun dengan suhu rata-rata berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan di Indonesia bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Dengan wilayah barat cenderung lebih basah dibandingkan wilayah timur. Ya. Pengaruh geografis terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi geografis Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Keberagaman alam dan iklim yang ada pengaruh cara hidup, mata pencaharian, serta budaya masyarakat. Ya. Jadi tadi jelasnya bahwa
Ya, kita di pegunungan ini kan ya dingin ya, dingin geografisnya ya, atau iklimnya itu dingin ya. Kalau siang panas ya. Terus kita di sini ya, di Indonesia ini berapa musim? 2 musim ya. Itu ya kemarau ya. Terus apa? Hujan. Hujan. Jadi kalau kita di daerah ini kita bisa tanam itu ya ubi-ubian ya. Aku sudah jelaskan ubi-ubian. Kalau di daerah pantai, orang bisa mencari ikan, selain itu bisa mencari apa? Sagu ya, sagu. Terus selain itu di sampingan itu ada juga ya. Kalau di daerah ya, daerah dataran seperti di sini orang bisa menanam padi juga ya. Terus apa ubi juga bisa kita di sini kan lembah, padi bisa. Kita di sini ya padi bisa di dataran ya, lembah. Terus ubi juga bisa, padi juga bisa. Ya, itu di sini. Kalau di daerah pesisir saya tidak tahu. Mungkin saya itu orang bisa menangkap ikan ya. Itu makanan pokok mereka. Ya. Kalau kita di sini makanan pokok itu ubi-ubian. Ya. Itu sesuai dengan iklim ya. Kalau iklimnya beda berarti tanam kita tidak bisa bertumbuh juga ya. Tidak bisa bertumbuh juga. Kalau di sini daerah dingin, kita tidak bisa tanam ya seperti apa ya? Ya, kita harus cocoknya layaknya itu kita bisa tanam di sini supaya dia bertumbuh baik, hasilnya kita bisa nikmati. Kalau kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa tanam di sini, ya. Seperti itu, inan itu ya. Inan juga di sini kita tidak bisa ya. Mungkin daerah panas bisa tanam, ya. Daerah panas bisa tanam. Kalau di sini tidak bisa juga, tapi daerah panas boleh, dataran, ya. Demikian, ya. Bagian kedua, sosial dan budaya, keberagaman geografis, berkontribusi pada kekayaan budaya Indonesia. Setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Saya akan mengambil kesimpulan ya, kesimpulan ketiga, kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat ya. Dari letak strategis hingga keanekaragaman hayati, semua elemen geografis ini berkontribusi pada kekayaan alam dan budaya Indonesia. Memahami kondisi geografis Indonesia bukan hanya penting bagi pengetahuan umum, tetapi juga untuk menghargai dan menjaga kekayaan alam yang dimiliki. Baik, ya terima kasih ya, pertemuan mata pelajaran IPS kita sampai di sini ya. Sampai di sini ya, pertemuan berikut kita akan kembali. Terima kasih ya, kepada anak-anak ya. Saya akan pimpin doa sebelum kita keluar, sebelum kita pulang ya. Mari kita berdoa ya, sesuai dengan agama kita masing-masing. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak luar biasa. Kamu manusia yang terbatas, tidak apa-apa Tuhan, Engkau beri saya benar. Apa yang disampaikan hari ini maka di mata pelajaran IPS, berkati anak-anak yang sudah diskusi dan sesuai dengan diskusi mereka yang kamu berkati mereka. Terima kasih untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Tuhan akan berkati mereka anak-anak ini. Terima kasih Bapak di surga. Amin. Thank you.
bertransaksi